Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Kita berkumpul kembali untuk beribadah bersama kebaktian anak online GKI Kota Wisata kelas 5 sampai kelas 8. Saya Sharon dari Praram 8 bersama teman kita Nelvin bertugas hari ini sebagai leader ghost dan pemimpin pujian. Teman-teman, mari kita awali kebaktian kita dengan memuji Tuhan karena Tuhan begitu luar biasa. Dia Allah yang penuh kuasa, selalu bersama kita siang sampai malam, hari lepas hari. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi dengan penuh syukur, puji Yesus. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur untuk minggu yang baru dan kami bersyukur bisa kembali mengikuti ibadah online. Inilah kami Tuhan, kami siap untuk memuji-Mu, mendengarkan firman-Mu dan tolong pimpin kami untuk selalu memuliakan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kebaktian minggu ini bertema Yesus menderita dan mati bagi orang berdosa. Kita mau belajar untuk lebih memahami peristiwa-peristiwa yang Yesus alami dan mengapa dia harus mengalaminya. Teman-teman, mari kita naikkan sambil menghayati lagu Karena Kasih-Nya. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh
Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Aang. Mari teman-teman kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk siap menerima dan mempelajari firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian, menyanyikan lagi bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Hari ini kita berjumpa kembali. Adik-adik, sebelumnya yuk kita berdoa untuk pembacaan firman pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau kami saat ini masih boleh beribadah. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang menolong kami bisa mendengarkan dengan baik, dan Tuhan menolong kami bisa mengerti apa yang disampaikan pada saat ini. Tuhan berkati hamba juga yang membawakan firman Tuhan, supaya Tuhan yang mengurapi hamba, sehingga semua perkataan itu adalah perkataan yang dari Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Tuhan berkati pemberitaan firman pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang minggu lalu, Kak Skider sudah menyampaikan tentang hari-hari terakhir Tuhan Yesus di bumi, mulai dari Tuhan Yesus di Betania hingga sampai Tuhan Yesus disalibkan. Ya, hari ini tema kita adalah Yesus menderita dan mati bagi orang berdosa. Ya, kita akan membahas bagaimana Tuhan Yesus menderita dan untuk apa dia melakukan semuanya itu. Mari kita dengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh teman kita dari Matius 27 ayat 32 sampai 44. Mari kita dengarkan. Matius 27 ayat 32 sampai 44. Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul perut Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengucapnya, ia tidak mau minumnya. Sudah ia menyalibkannya, dia bagi pakaiannya dengan membuang di
Lalu mereka atas duduk situ menjaga dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa dihukum. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Bersama dia disalibkan orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala, berkata, "Hei kau yang merobohkan bait suci dan mau membangunkannya kembali dalam 3 hari, selamatkan dirimu jika engkau anak Allah." Karena dari salib itu demikian juga iman kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua menggolok-golokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri dapat ia selamatkan." Ya Raja Yesaya, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkannya. Dia jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah," bahkan penyampun yang disalibkan bersama-sama dengan dia. Jelasnya demikian juga. Ya, adik-adik, kehidupan Tuhan Yesus dalam catatan Alkitab itu cukup lengkap dan cukup detail dibanding dengan tokoh Alkitab lainnya ya. Karena kehidupan Tuhan Yesus sangat penting ya. Ayo kita lihat kembali dari Perjanjian Lama. Kita bisa review kembali sedikit dari Kejadian hingga Kitab Injil ini ya. Kita bisa lihat bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh, kita baca dari Kejadian 3 ayat 15, Allah berkata kepada ular, yang waktu itu si ular itu adalah si iblis. Dia mengatakan bahwa keturunannya, maksudnya keturunan perempuan ini, keturunan Hawa, akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, di situ Allah sudah menggambarkan bahwa akan ada keturunan Hawa yang akan mematahkan kuasa iblis, tapi iblis juga akan meremukkan tumitnya. Ya, kehidupan Tuhan Yesus datang untuk mengalahkan dosa, tapi Tuhan Yesus harus menderita dan mati. Sudah digambarkan sejak awal, Allah sudah berjanji seperti itu. Terus kita lihat ke berikutnya, janji Allah kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 1-3. Tuhan akan menjanjikan kepada Abraham akan mendapatkan tanah perjanjian, menjadi bangsa yang besar, benarnya menjadi bangsa Israel dan bangsa yang besar, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, kita melihat bahwa Yesus adalah keturunan Abraham. Yesus datang, mati, dan menebus semua manusia. Jadi, Yesus datang bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Ya, jadi kita lihat Tuhan Yesus menggenapi janji Allah kepada Abraham. Janji yang juga diturunkan kepada Ishak dan juga kepada Yakub. Berikutnya, kita lihat janji Allah kepada Daud. Dalam 2 Samuel 7 ayat 12-14. Bahwa dari keturunan Daud akan ada anak yang akan membangun bait Allah, yaitu Salomo. Dan Allah akan memberkati Salomo dan kerajaannya. Tapi Tuhan juga menjanjikan bahwa lewat keturunan Daud, kerajaannya akan kokoh selama-lamanya. Ya, jadi kerajaan yang kekal. Tuhan Yesus keturunan dari Daud. Tuhan Yesus menjadi raja dari kerajaan Allah, kerajaan yang kekal. Dan itulah janji Allah kepada Daud yang digenapi. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa perjanjian lama sejak dari Kejadian sudah mulai mengarah kepada satu tokoh, yaitu Tuhan Yesus ya. Bahwa Tuhan Yesus akan datang mematahkan kuasa iblis. Tuhan Yesus akan memenuhi janji Allah terhadap Abraham, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan Yesus datang sebagai raja yang kekal dari kerajaan Allah, kerajaan yang kokoh sebagai dari keturunan Daud. Ya, Tuhan Yesus mengokohkan janji Allah kepada Daud. Jadi adik-adik, sejak dari perjanjian lama hingga kitab Injil ini, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus datang untuk menggenapi janji Allah. Janji Allah konsisten, janji Allah digenapi di dalam Tuhan Yesus. Ya, dan lewat catatan kehidupan Tuhan Yesus, kita juga bisa melihat dalam kitab Injil
bagaimana kitab itu dituliskan dengan disaksikan dengan melalui kesaksian banyak orang, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus sungguh hadir kepada dunia ini. Tuhan Yesus datang ke dalam sejarah dan tercatat dalam sejarah, dan banyak orang yang menyaksikannya, dan kehidupan Tuhan Yesus menunjukkan janji-janji Allah yang digenapi. Ya, kita bisa lihat dalam kitab Perjanjian Lama, kita bisa melihat Allah menubuatkan. Ya, jadi Perjanjian Lama ditulis ribuan atau ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus datang, tapi sudah menubuatkan bagaimana Mesias itu, Tuhan Yesus akan hidup. Ya, nanti saya akan membacakan beberapa bagian dari Perjanjian Lama secara cepat. Kita bisa melihat bahwa di Perjanjian Lama sudah dinubuatkan Tuhan Yesus akan hidup seperti apa. Ya, mari kita lihat. Adik-adik, nanti bisa baca ayatnya di rumah ya. Masing-masing setelah cerita ini, adik-adik nanti bisa lihat lagi ayat-ayat Alkitab yang ada ini, dan bisa dibaca ayat-ayat ini. Ya, saya akan membacakan ringkasannya secara cepat aja. Dari Mika 5 ayat 1. Mesias akan lahir dari Bethlehem. Dan benar, Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem. Yesaya 7 ayat 4. Dia dilahirkan dari seorang perawan. Dan Yesus dilahirkan dari seorang perawan bernama Maria. Yeremia 31 ayat 15. Akan terjadi kejadian pembunuhan anak-anak. Dan benar, ketika Herodes tidak mendengar kabar lagi dari orang Majus yang setelah mengunjungi Tuhan Yesus, Herodes marah dan dia membunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Kejadian itu terjadi. Hosea 11 ayat 1, dipanggil dari Mesir. Ya, ketika terjadi pembunuhan anak-anak, Tuhan Yesus sempat dibawa orang tuanya ke Mesir dan kembali lagi ke Israel. Digenapi seperti itu. Maliaki 3 ayat 1. Ada utusan yang akan mendahului Tuhan Yesus. Ya, kita bisa melihat ada Yohanes Pembaptis yang mengatakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, sebelum Tuhan Yesus mulai melakukan pelayanannya. Mazmur 2 ayat 7. Dia dinyatakan sebagai putra Allah. Ya, kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa dialah anak Allah. Gitu ya. Yesaya 61 ayat 1. Dia akan memberitakan kabar baik, membebaskan tawanan, dan sebagainya. Tuhan Yesus datang memberitakan kabar baik. Yesaya 53 ayat 3. Dia akan ditolak, disakiti oleh rakyatnya sendiri. Dan itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ditolak oleh orang-orang Yahudi dan diminta untuk disalibkan oleh mereka, ya, orang-orang Yahudi. Mazmur 41 ayat 10. Dia dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Tuhan Yesus dikhianati oleh Yudas. Zakaria 11 ayat 12. Dia dijual seharga 30 keping perak. Dan Yudas melakukan itu terhadap Tuhan Yesus. Mazmur 35 ayat 11. Dia difitnah. Ya, Tuhan Yesus ketika dihakimi, dibawa ke pengadilan, semua yang dikatakan adalah fitnah. Yesaya 53 ayat 7. Dia diam ketika dituduh dan difitnah. Dan itu yang Tuhan Yesus lakukan ketika diadili oleh orang-orang Yahudi, oleh mahkamah agama, oleh Pilatus. Tuhan Yesus diam, ya, tidak berusaha membela dirinya. Yesaya 50 ayat 6, dia diludahi dan dipukul. Itu yang Tuhan Yesus alami. Mazmur 35 ayat 19, dia dibenci tanpa alasan. Ya. Ketika orang-orang bicara, salibkan dia, orang-orang membenci dia tanpa alasan. Mazmur 22 ayat 8, dia dihina, direndahkan orang, diolok-olok orang. Ya, tadi bacaan Alkitab kita juga menjelaskan ketika disalibkan, orang-orang mengejek dia. Ya, itu yang dialami Tuhan Yesus. Mazmur 22 ayat 19, orang membuang undi atas pakaiannya. Dan Tuhan Yesus ketika disalibkan, jubahnya dibuang undi oleh orang-orang yang ada di situ. Zakaria 12 ayat 10, Tuhan Yesus ditikam. Dan itu yang dialami oleh Tuhan Yesus, ya. Mazmur 69 ayat 22, Mazmur 69 ayat 22, ia diberi anggur asam. Mazmur 34 ayat 21, di situ dikatakan tidak ada tulang yang dipatahkan. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia tidak dipatahkan kakinya. Biasanya orang yang disalibkan ketika waktunya harus diturunkan, kalau dia belum mati, kakinya dipatahkan. Tapi Tuhan Yesus dilihat sudah mati dengan ditusuk lambungnya, akhirnya tidak dipatahkan kakinya. Ya, apa yang terjadi pada Tuhan Yesus sesuai dengan Mazmur 34 ayat 21. Adik-adik, setelah kita selama beberapa minggu ini belajar tentang kitab Injil, kita belajar kembali bagaimana kehidupan Tuhan Yesus
hingga saat-saat terakhir di minggu lalu, dan hari ini kita kembali merenungkan kenapa Tuhan Yesus melakukan semuanya itu. Tuhan Yesus menderita dan mati untuk dosa-dosa kita. Ya, Tuhan Yesus bisa memilih untuk tidak melakukan itu, karena Dia adalah Allah. Dia bisa melakukan itu kalau Dia mau. Dia bisa meninggalkan salib itu ketika diejek oleh orang-orang. Tuhan Yesus bisa kok turun dari salib itu dengan kuasanya. Tuhan Yesus tidak melakukannya. Ya, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, dan itu jalan yang harus Dia lalui untuk menebus dosa kita. Pertanyaan penting untuk adik-adik dan bagi saya sendiri juga adalah kembali kita renungkan apa arti Tuhan Yesus bagi kita. Bagi saya, bagi adik-adik. Apakah sungguh-sungguh Dia sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah sungguh-sungguh kita bergantung pada Dia? Apakah sungguh-sungguh kita bersyukur, Tuhan terima kasih, Tuhan sudah mati bagi saya? Apakah sungguh-sungguh kita menyerahkan hidup kita bagi Dia? Ya, jadi pertanyaannya kembali kepada kita. Pertanyaannya kembali kepada adik-adik. Ya, setelah mengetahui semua ini, apakah itu sekedar menjadi pengetahuan atau memang kita akhirnya melihat dan hati kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya mau sungguh-sungguh hidup sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang taat kepada Engkau. Ya, jadi ketika kita memberikan itu, kita akan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan beribadah dengan hormat di hadapan Tuhan, karena Dia adalah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mati bagi kita. Ya adik-adik, saat ini saya ingin memberi kesempatan kepada adik-adik semua untuk berdoa sendiri kepada Tuhan Yesus. Sebelum saya tutup cerita ini, pembawaan firman ini dengan doa, saya ingin mengajak kita memulai doa kita. Saya akan beri kesempatan kepada adik-adik untuk berdoa pribadi kepada Tuhan Yesus. Mari kita ungkapkan ucapan syukur kita. Mari kita ungkapkan isi hati kita. Mari kita ungkapkan kalau selama ini kita tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita mohon ampun kepada Tuhan. Mari kita ungkapkan apa yang ada di hati kita tentang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin mendengar doa adik-adik semua. Kita akan berdoa sama-sama. Kita mau mengucap syukur. Kita mau sungguh-sungguh mengungkapkan komitmen kita kembali. Tuhan, saya mau sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang taat. Dan kita katakan secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi kakak nanti ketika berdoa akan memberikan kesempatan kita masing-masing berdoa secara pribadi kepada Tuhan, berdoa di dalam hati, dan setelah itu kakak akan lanjutkan dengan doa penutup firman ini. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik sekarang bisa berdoa pribadi kepada Tuhan. Kakak akan berikan waktunya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mati bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh mengasihi kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memenuhi janji Allah sejak dari semulanya bahwa Allah akan menebus kami semua lewat satu pengorbanan yang Engkau sudah jalankan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang mau melakukan semuanya itu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami seringkali tidak bersikap dengan benar di hadapan Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kami sering sekali tidak menganggap serius tentang bagaimana Tuhan sudah mati bagi kami. Ampuni kami, Tuhan.
Pimpinlah kami ya Tuhan saat ini, agar kami sungguh menjadi anak-anak Tuhan, yang mengasihi Tuhan, anak-anak Tuhan yang mau taat kepada Tuhan, dan anak-anak Tuhan yang sungguh bersyukur akan kasih setia Tuhan bagi kami. Tuhan sudah dengarkan doa-doa kami tadi ya Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang akan memimpin kami dalam kehidupan kami selanjutnya. Berkati adik-adik kami semua Tuhan, dalam studi mereka, agar mereka juga boleh semakin menyatakan hasil dari studi itu sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Mereka memberikan yang terbaik dalam studi mereka untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan Yesus yang mau mati dan menderita bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Wah, puji Tuhan ya teman-teman. Tuhan luar biasa baik. Dia janjikan juru selamat bagi kita dan janjinya digenapi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita juga harus bersyukur karena pasti Tuhan memahami juga apa kesulitan atau penderitaan yang mungkin kita sendiri alami. Karena Tuhan juga menderita bahkan lebih dari itu. Dia mati menggantikan kita untuk menebus dosa kita. Sekarang saatnya kita naikkan doa-doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh teman-teman kelas 7. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga hari ini kami dapat mengikuti sekolah minggu online. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar menjadi kekuatan buat kami untuk tetap dapat selalu bersyukur kepadamu. Bapa, tolong berkati dan pimpin kami dan para guru dalam menjalankan sekolah sehari-hari, baik secara online di rumah ataupun yang sudah masuk ke gedung sekolah. Kiranya semua dapat berjalan dengan baik dalam perlindungan-Mu. Allah Bapa, berikan kami kekuatan dan hikmat untuk selalu semangat dalam beribadah dan juga berdoa meskipun di rumah. Kami percaya suatu saat kami akan berkumpul lagi untuk beribadah dan memuji nama-Mu bersama-sama. Allah Bapa, kami mau mengucap syukur atas berkat yang Engkau berikan kepada teman-teman kami yang berulang tahun. Berkatilah teman kami sehingga hari-harinya dipenuhi kebahagiaan serta sukacita. Kami juga mau mendoakan teman-teman kami yang sedang sakit, kiranya Kau pulihkan dan sembuhkan, sehingga teman-teman kami bisa beraktivitas seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Tuhan, hari ini kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan berkati juga pemerintah dalam menangani semua permasalahan yang ada di tengah-tengah bangsa Indonesia. Kiranya Engkau memberkati proses vaksinasi dan pendistribusian vaksin di seluruh pelosok tanah air. Kiranya berjalan dengan lancar, merata, dan aman. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pembangunan gereja kami. Berkati agar setiap orang yang terlibat di dalamnya diberi kelancaran dan diberi kecukupan dalam segala biayanya. Berkati juga ibadah online yang masih berlangsung hingga saat ini. Kiranya Engkau memberkati setiap petugas yang terlibat di dalamnya. Dan berkati juga agar kami dapat terus beribadah kepadamu dengan lancar. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Teman-teman bisa memasukkan persembahan dalam amplop dan dibawa nantinya kalau sudah gereja onsite. Atau silahkan meminta bantuan orang tua untuk mentransfer ke rekening gereja sebagai berikut. Mari kita memuji Tuhan melalui lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus,
atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan yang baik, yang telah menyelamatkan kami dan menebus dosa-dosa kami, inilah persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati agar dapat dikelola dengan baik untuk memuliakan-Mu. Demikian juga seluruh hidup kami, kiranya dapat jadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Di akhir kebaktian kita, mari teman-teman kita bertekad untuk menjalani hari-hari kita dalam sukacita dan syukur atas karya besar Tuhan bagi kita. Sungguh Tuhan itu baik, kasih-Nya ajaib. Yuk kita nyanyikan lagu penutup dengan penuh sukacita, Tabuh Gendang. Sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu.
Teman-teman, mari kita berdoa. Allah yang baik, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini, terlebih kami bersyukur atas karya dan kasih Tuhan yang agung bagi kami semua. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu ya Bapa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan senantiasa beserta kita dan memberkati kita.